Perkenalkan, nama saya Faiz Nur Aditya dari Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 22 Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang dari Prodi AI and Big Data. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final exam project, yaitu adalah tentang analisis data airlines. Oke. Nah, dari analisis data airlines ini itu kita diminta untuk mencari 5 pertanyaan, yaitu persentase delay carrier untuk tiap bulannya, kemudian on time setiap bulan, persentase carrier delay untuk khusus yang cuaca, kemudian most number of flight every month, dan most number of landed air carrier every month. Yang pertama kita akan bahas adalah dari segi visual pada tools BI. Di sini saya menggunakan tools BI dari Looker Studio. Terbagi menjadi 6 section di sini. Untuk section yang pertama membahas untuk soalan nomor A. Oke. Untuk yang section pertama ini terbagi menjadi 3 page. Karena kita dari delay air carrier ini, dari perhitungan ini, dari code di sini kita perlu untuk membagi D15 dengan flight kemudian dikalikan 100. Jadi kita breakdown dari D15-nya, flight, kemudian kita ke hasil akhir. Dari D15 ini sendiri, saya memakai heat map, pie chart, kemudian bar yang di breakdown dari bulannya, dan juga ada summarize di sini. Pertama kita memilih pie chart itu adalah supaya membandingkan persentase itu lebih proper untuk tiap companies-nya di sini, karena untuk persentase itu paling proper adalah untuk menggunakan pie chart. Dan untuk bar chart di sendiri ini paling bawah berfungsi untuk supaya kita bisa membreakdown bulan untuk tiap company. Jadi kita bisa lihat tren tiap bulan pada setiap company itu seperti apa. Dan untuk heat map di sini itu adalah untuk kita dapat melihat secara detail angka pada setiap bulannya secara satuan dan secara keseluruhan itu seperti apa. Dan kemudian kita summarize. Sama halnya pada Airflight di sini hanya saja ketambahan tree map untuk kita bisa melihat lebih jelas perbandingan yang terkecilnya. Di sini ada HA dengan WN. Untuk sisanya kurang lebih sama, bar chart yang di breakdown berdasarkan bulan, heat map, kemudian pie chart untuk membandingkan persentase perusahaan. Kemudian pada hasil akhirnya itu adalah kita mendisplay heat map. Masih sama untuk melihat secara overall data detailnya itu seperti apa. Bar chart supaya kita tahu untuk value tertingginya itu dia berada pada bulan yang mana. Kemudian untuk pie chartnya di sini karena kita ditanyakan adalah persentase air carrier-nya setiap bulan itu apa, maka penggunaan pie chart di sini adalah hal yang paling tepat. Kemudian untuk melihat progresnya setiap bulan itu seperti apa, apakah progresif naik atau turun, kita menggunakan line chart di sini yang bisa kita lihat hasilnya adalah relatif naik secara eksponensial, walaupun pada beberapa bulan dia ada penurunan dan kenaikan yang cenderung drastis. Untuk tree map di sini juga sama untuk melihat seberapa kontras yang terendah hingga tertingginya, dan di sini kembali ada summarize. Untuk section 2 sendiri kurang lebih sama karena kita masih punya di sini perhitungan yang kurang lebih sama untuk yang B. Jadi kita masih meng-highlight D15, kemudian flight, dan di sini secara overall sama. Kemudian yang menjadi pembeda adalah ketika kita membicarakan tentang komparasi. Jadi karena tadi kita sudah berbicara tentang delay, kemudian tentang on time-nya. Nah, di sini kita bandingkan sekalian antara on time dan delay. Jadi kita menggunakan pie chart dan line dan heat map. Heat map untuk melihat detailnya, pie chart kita bisa membandingkan persentasenya itu tiap bulan seperti apa, dan line chart seperti ini kita bisa melihat progresnya dia naik turunnya itu seperti apa. Dan ternyata memang di sini untuk progress on time-nya itu dia cenderung lebih stagnan ketimbang dari delay air carrier. Dan tentunya tidak lupa selalu ada summarize untuk memudahkan klien untuk membaca data yang kita presentasikan. Oke, nextnya kita ke section 4. Section 4 di sini adalah mengangkat cerita tentang persentase yang dikarenakan delay karena cuaca. Yang kita angkat di sini adalah pertama weather delay dan arrival delay.
Weather delay sendiri ini kita pakai sama seperti tadi, kita breakdown secara overall, kemudian kita lihat persentasenya seperti apa, progress tiap bulannya seperti apa, dan di sini bisa kelihatan progresnya seperti apa. Di sini cenderung cukup stabil di sini walaupun dari Mei sampai Juli terjadi kenaikan yang sangat signifikan dibanding bulan lainnya. Kemudian kontras terendah hingga tertingginya, dan tentunya ini yang cukup penting juga di mana kita membreakdown mengkomparasikan tiap maskapai dan juga kita melihat tren tiap bulannya pada setiap maskapai. Nah, cuman ada satu kekurangan untuk bar chart yang breakdown sedetail ini, itu dia memakan tempat yang sangat banyak. Jadi seperti yang lain ini mungkin hanya 1/4, ini 1/4, 1/4, 1/4. Ini dia memakan tempat hampir 1/3 dari total page-nya. Yang dimana ini apabila lebih kecil lagi, untuk perbandingan komparasi tiap bulannya ini nanti visualnya jadi kurang jelas sehingga untuk dibandingkan itu kurang proper, kurang baik. Untuk visualnya jadi kurang jelas untuk dibandingkan. Kemudian yang arrival delay sendiri ini itu kurang lebih sama konsepnya seperti flight D15, dia sama, hanya saja kita variabelnya itu kita ganti dengan arrival delay. Kemudian dari percentage cost by water ini juga relatif sama, kita pakai pie chart untuk menampilkan persentase. Untuk membandingkan persentase, kemudian donut chart pun sama, membandingkan persentase juga tiap bulannya seperti apa, seperti yang diminta, delay percentage. Kemudian ini adalah progress tiap bulannya. Kita bisa langsung lihat bahwa cenderung sangat turun di sini, terutama dari bulan April hingga Mei. Nah, kemudian yang baru di sini adalah adanya total ini. Kenapa ada total ini? Karena di sini cukup menarik bahwasannya delay percentage cost by weather ini dikarenakan cuaca dia sangat tinggi berada di Skywest Airlines dibandingkan dengan yang lainnya. Yang lain mungkin hanya di angka belasan, Skywest Airlines hingga menyentuh angka 30%. Untuk data yang sangat dominan seperti ini, ada baiknya kita mengangkat hasilnya lebih detail lagi. Untuk mengangkat lebih detail terkait jumlah kita tuliskan di sini. Kemudian kita tuliskan summarize-nya di sini. Dan nanti kembali untuk kontras tinggi dan terendahnya ya. Kemudian kita berlanjut ke section kelima ya. Kelima ini adalah kita diminta untuk carrier with the most number of flight. Jadi yang terbanyak flightnya, carrier-nya itu apa? Di sini kita mengangkat juga dari pie chart-nya, persentasenya itu seperti apa, breakdown per bulannya, dan ini untuk breakdown per bulannya itu yang dari tadi kita pakai itu adalah bukan shorting dari bulan, tetapi kita shorting dari ini itu variabelnya tertingginya tuh dari mana. Misal dari tadi di D15, ini adalah kita breakdown dari jumlah D15-nya itu berapa. Bukan dari urutan bulan dari Januari sampai September. Oke. Nah, ini dari most number-nya ini kita breakdown menjadi 2, yaitu dari companies dan by month. Dari segi company sendiri, ini yang kita tambahkan baru juga adalah tadi total dan maskapainya itu berapa. Dua hal ini itu menjadi cukup penting karena apa? Karena data yang di sini ternyata sangat banyak, sangat dominan, sangat besar. Dan untuk data yang besar dan signifikan, ada baiknya kita mengangkat nilainya itu presisinya itu berapa. Dan untuk yang per bulan pun sama, hanya saja perbedaannya kalau tadi by companies, kita secara maskapai kita hanya mau melihat maskapai A dengan B itu perbandingannya seberapa jauh dan secara overall setiap bulannya itu trennya seperti apa. Sementara pada by month, karena kita membandingkannya setiap bulan secara overall keseluruhan company, maka kita hanya akan melihat progress dari bulan ke bulan itu dia seperti apa. Dan bisa kita ketahui bahwasannya setiap bulan itu dari awal bulan hingga akhir bulan dia memiliki most flight review by months itu cenderung naik secara eksponensial, terutama dari bulan Februari hingga Maret, ini kenaikannya sangat signifikan. Dan yang terakhir, section terakhir adalah overall flight airports. Jadi by airports ini basically sama, kita menggunakan seperti companies, hanya saja kita mengganti variabelnya dengan airports. Nah, bedanya dengan companies,
kita juga ingin melihat, karena ini airport, kita harus melihat secara keseluruhan. Jadi dari airport A dan airport B, itu tren per bulannya seperti apa, kita rangkum di bawah. Kemudian tiap bulannya, itu keseluruhan airport, itu seperti apa progres tiap bulannya, dan bisa kita lihat dari bulan Februari hingga Maret di sini, kenaikan yang sangat signifikan. Dan karena di sini datanya cukup masif, kenaikannya signifikan, dan di sini bar chartnya cenderung tinggi semua, kita highlight yang paling tingginya untuk mengetahui nilai persisnya itu seberapa. Dan di sini apabila ada kenaikan dan penurunan yang signifikan juga bisa menjadi sebuah poin plus bila kita menuliskan hal seperti ini. Jadi selisihnya itu berapa, bertambahnya berapa, ataupun kalau ada pengurangan yang signifikan, berkurangnya itu berapa. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke codingnya seperti apa. Yang pertama saya lakukan adalah kita membreakdown dari title dan apa yang diminta. Jadi kita tuliskan titlenya seperti apa, kemudian soalannya itu apa saja. Kemudian kita lanjut ke data reading and calculating. Kita import semuanya yang kita butuhkan dari pandas, numpy, matplotlib, kemudian ignore warning, seaborn, dan lain-lain untuk menjadi function yang nantinya akan membantu kita dalam memvisualisasikan data yang kita punya. Kemudian yang sangat pertama dilakukan setelah mengimport apa yang kita perlukan adalah tentunya membaca file CSV yang telah kita punya, membaca data yang kita punya, mengimport ke coding yang kita punya. Setelah itu kita deskripsi data, kemudian kita menggunakan kalkulasi singkat saja. Jadi ini soalan A hingga E tadi kita rangkum ke dalam satu sel di sini. Ini untuk A, B, C, D, dan E. Kemudian ini bisa jadi scrollable elemen, kita bisa langsung inspect saja. Ini A-nya seperti ini, B, C, D, dan E. Ini adalah data secara keseluruhan, belum ada visualisasi sama sekali. Kemudian nanti untuk nomor yang A, kita breakdown hampir sama seperti yang tadi kita gunakan di BI tools-nya. Kita breakdown dari carrier delay, kemudian dari arrival delay, baru kita ke hasil akhirnya itu arrival flight-nya juga apa. Kemudian ini pertanyaannya, mean percentage of delay flight by month, ini persentasenya seperti apa. Nah, persentase itu lebih proper bila kita menggunakan pie chart ketimbang bar chart. Karena kalau bar chart itu dia 100%-nya adalah secara individual, satu bar 100%, bukan keseluruhan bar 100%. Oke, pie chart di sini. Kemudian kita juga melihat progresnya per bulan seperti apa, kita print line chartnya. On time-nya pun sama. On time-nya cenderung sama, hanya saja kita langsung membandingkan di sini untuk soal-soal berikutnya. Jadi di sini langsung ada perbandingannya. Pie chart-nya juga kita bandingkan. Dan juga line chart-nya juga, dan kita menggunakan warna yang berbeda agar memiliki kesan bahwasannya dua grafik tersebut merupakan grafik yang memiliki konteks yang berbeda, bukan waktu yang berbeda namun dengan variabel atau konteks yang sama. Kemudian untuk lanjut ke section 3, ini cost by weather condition, kita angkat lagi yang tadi dan kita tambah sehingga kita bisa membandingkan tiga-tiganya. Langsung menggunakan pie chart saja karena yang diminta adalah persentase. Dan untuk yang keempat, karena the most, kita angkat secara semuanya, hanya saja kita tidak pakai pie chart karena kita mengincar the most, kita mengincar tertingginya itu apa? Tertinggi, maka kita menggunakan bar chart. Line chart bisa menggunakan tertinggi, tetapi line chart cenderung untuk progres tiap bulannya itu seperti apa. Sama juga dengan airport with the most landed air carrier. Karena kita mencari yang the most, mencari tertinggi, paling banyak, maka kita menggunakan bar chart. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.